bersama saya sendiri Muhammad Rafi Panitia Saputra Ginting dari kelas 11 MIA 2 akan melakukan micro teaching biologi. Yang pertama kita akan membahas sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia atau yang kita sebut juga dengan kardiovaskular maksud saya adalah suatu sistem organ yang berfungsi mengedarkan atau memindahkan zat dari dan ke sel-sel tubuh. Sistem transportasi ada 3, darah, jantung, pembuluh darah. Darah terdapat di pembuluh darah. Darah di dalamnya ada plasma. Komponen darah. Yang pertama ada plasma darah, cairan berwarna kuning yang mengangkut nutrisi untuk tubuh. Plasma darah tersusun atas air, 92% protein, glukosa, imunoglobulin, dan elektrolit. Yang kedua adalah sel-sel darah. Sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, keping darah, trombosit. Yang pertama itu sel darah merah, fungsinya untuk mengikat oksigen dan karbon dioksida. Dan yang kedua ada sel darah putih, berperan penting dalam sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga ada keping darah, berfungsi untuk pembekuan darah. Yang kedua ada golongan darah. Golongan darah yang pertama ada golongan darah A, B, AB, dan O. Yang pertama golongan darah A bisa menerima dari golongan darah A dan O, dan juga bisa menjadi donor untuk A dan AB. Golongan darah B dapat melakukan donor ke darah B dan O, dan juga bisa menjadikan donor kepada darah B dan AB. Yang ketiga ada golongan darah AB. Golongan darah AB bisa melakukan donor darah ke semua golongan darah universal, dan juga bisa menjadikan donor hanya AB saja. Yang ketiga tuh keempat maksud saya, dan terakhir adalah golongan darah O. Golongan darah O dia cuma bisa melakukan darah ke golongan darah O, tapi dia bisa menjadikan donor darah ke semua golongan darah universal. Yang keempat, proses peredaran darah. Pembuluh darah bagian dari sistem peredaran darah yang berbentuk tabung atau saluran tempat darah mengalir ke seluruh tubuh. Pembuluh darah yang pertama ada arteri, itu dia membawa darah keluar dari jantung beredar ke sel-sel di seluruh tubuh. Ada aorta, arteri, dan arteriole. Yang kedua ada vena, membawa darah dari sel menuju jantung. Ada vena cava, vena venuale. Terakhir ada kapiler, pembuluh yang terdapat di seluruh jaringan sel, tempat terjadinya pertukaran zat antara darah dan sel secara difusi. Yang kelima, jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh pada manusia. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu serambi kanan atau atrium dexter, habis itu bilik kanan atau ventricle dexter. Setelah itu ada serambi kiri, yaitu atrium sinister. Yang keempat bilik kiri atau disebut juga dengan ventricle sinister. Jantung sebelah kanan berisi darah kotor. Jantung sebelah kiri berisi darah bersih. Jantung yang sebelah kanan itu kaya akan CO2. Yang sebelah kiri kaya
dengan oksigen. Sistem peredaran darah ganda 2 kali melewati jantung. Peredaran darah besar bilik kiri aorta, seluruh tubuh, vena cava, serambi kanan, jantung, seluruh tubuh jantung. Peredaran darah kecil, bilik kanan, arteri pulmonalis maksud saya. Setelah itu ada paru-paru, vena pulmonalis, serambi kiri atau jantung, paru-paru, jantung. Yang keenam, kelainan dan gangguan pada sistem peredaran darah. Kelainan penyakit sistem transportasi. Yang pertama ada hemofilia, penyakit menurun kromosomal yang menyebabkan darah sukar membeku. Kedua, talasemia, penyakit menurun yang menyebabkan kelainan pada eritrosit yang berakibat sel tersebut mudah rapuh dan cepat rusak. Yang ketiga ada anemia, jumlah eritrosit terlalu sedikit sehingga tubuh kekurangan oksigen. Yang keempat ada leukositosis, jumlah leukosit terlalu banyak. Yang kelima ada leukopenia, jumlah leukosit terlalu banyak. Yang keenam ada hipertensi, tekanan darah tinggi. Yang ketujuh ada hipotensi, tekanan darah rendah. Yang kedelapan ada arteriosklerosis, pergeseran pembuluh arteri karena tumpukan kapur di dinding arteri. Yang kesembilan ada aterosklerosis, pengerasan pembuluh arteri karena tumpukan lemak di dinding arteri. 10 ada varises dan wasir, pelebaran pembuluh darah vena di kaki. 11 ada jantung koroner, penyakit jantung yang disebabkan oleh tersumbatnya arteri koroner. Yang ketujuh, teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Teknologi yang berkaitan dengan kesehatan jantung. Salah satu teknologi yang canggih telah dikembangkan untuk mengobati penyakit ini adalah bedah minimal invasif yang memiliki beberapa pilihan seperti transcatheter aortic valve implantation atau TAVI untuk kelainan katup jantung, terapi renal denervation atau RDN untuk hipertensi, bioabsorbable vascular scaffold atau BVS atau reabsorbable stents untuk penyakit arteri koroner, serta berbagai perkembangan baru lainnya di bidang kardiologi. Sekian dari saya, micro teaching biologi. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.